Shalom Aleiham. Alaihem shalom. Sekali lagi. Shalom Aleiham. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan buat orang semua, anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu. Orang dengan sukacita datang ke gedung gereja ini mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Semuanya Enci undang berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi selamat pagi Tuhan. Torang sapa dulu torang pe Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tepuk tangan semua. Terima kasih Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari bersinar indah kasih-Nya. Selamat pagi Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan telah pelihara hari bersinar indah kasih-Nya. Ayo teman-teman, mari jokor menyanyi. Teman-teman, syalalala, mari jokor menyanyi. Puji Tuhan, syalalala, puji-puji nama Tuhan. Kita anak Dewi. Semuanya cuci tangan, tutup mata, orang mau berdoa, dan doa di pagi hari ini akan dibuka oleh Enci Sari Arens. Mana tuh kunci tangan, tutup mata. Yang ada bahagia taman kiri dan kanan. Mari orang berdoa. Ya Bapa, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu sepanjang hari.
sehingga kami boleh berkumpul lagi bersama-sama untuk beribadah sekolah minggu di gedung gereja Sion Madidir Ure. Ya Bapa, sebentar kami akan memulaikan ibadah kami di pagi hari ini. Kiranya Engkau tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya dengan baik. Ya Bapa, jika masih ada teman-teman kami maupun enci-enci kami yang dalam perjalanan menuju gedung gereja, kiranya Engkau tuntun langkah kaki mereka agar mereka bisa sampai di gedung gereja dan bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Ini menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, silakan duduk semuanya. Anak-anak Tuhan, kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Maya Manumpil. Namun dalam persiapan, torang menyanyi lagu Buka, Buka, Buka Alkitab. Tepuk semua. Buka, 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 buka Alkitab. Buka, 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 buka Alkitab. Baca, 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 baca. Baca, 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 cinta saya yang rajin baca. Iya, semuanya persiapkan Alkitab kita. Kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Dan kepada Bunda Maya, akan menuntun kita dalam pembacaan firman Tuhan. Dan sebelum itu orang mau berdoa. Doa akan dibawakan oleh Enci Maria Tonote. Nah, adik-adik yang dikasih dan berkati Tuhan, orang akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan yang akan menuntun hati dan pikiran kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa kekal di surga, karena atas anugerah dan tuntunanmu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga nyatalah di pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, saat ini kami rindu untuk membaca serta mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, lewat firman ini kami boleh dituntun agar kehidupan kami, iman percaya kami semakin hari semakin kokoh di dalam Tuhan. Biarlah firman ini boleh makan tempat dalam hati dan pikiran kami, dan itu semua kami boleh perlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bagi Enci Maya Manumpil yang akan menuntun firman di pagi hari ini, Engkau pakai dia ya Tuhan, Engkau tutup bungkus dia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar senantiasa dia boleh menyatakan firman ini hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, amin. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang siap dengarkan cerita firman Tuhan? Angkat tanganmu. Saya. Baiklah, Enci Maya sudah siap. Dan silakan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, adik-adik yang di rumah maupun yang di gedung gereja, sebelum Enci baca firman Tuhan, Enci sapa dulu semua. Ya, puji Tuhan, semua ada sehat-sehat, cuaca baik, sehingga hari ini boleh datang ibadah yang di rumah maupun yang di gedung gereja. Kita akan baca firman Tuhan
yang akan Enci ambil dalam kitab Obaja. Kitab apa? Obaja. Perjanjian apa itu Obaja? Hah? Perjanjian lama. Obaja 1 ayatnya yang pertama hingga yang ke-21. Sekali lagi, Obaja 1 ayatnya yang pertama hingga yang ke-21. Sodapa? Ayo, ada enci-enci boleh dampingi, boleh buka. Iya, kita akan baca Obaja 1 ayatnya yang pertama hingga yang ke-21. Ada 2 judul di sini, yaitu Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Nubuat tentang Edom dan Keluputan hanya di Sion. Demikian bunyi firman Tuhan. Penglihatan Obaja, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu di tempat kediamanmu. Yang tinggi, engkau berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu di tempat di antara bintang-bintang, dari sana pun aku telah menurunkan engkau, demikian firman Tuhan. Jika malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sia-sia pemetiknya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau, tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya, dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membuat pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merengut kekayaan pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput, dan janganlah serahkan orang-orang yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya, bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput dari gunung itu,
akan menjadi tempat kudus dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api dan kaum keturunan Yusuf akan menjadi nyala api dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhan berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan orang Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang-orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan dan sampai ke Sarfat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan penggunungan Esau. Maka Tuhan yang akan empunya kerajaan itu. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Sekali lagi Enci sapa, Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu diberkati, orang semua diberkati. Nah, ada mandi datang sekolah minggu? Oh ada. So minum pagi? Sudah? Oh iya sudah Enci. Nah, sehat toh semua? Sehat, nyandak sakit. Nah adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Enci akan cerita tentang Obaja. Kitab Obaja 1 ayatnya yang pertama hingga yang ke-21. Adik-adik pernah dengar nama Obaja? Ada teman Obaja? Halo? Ada? Oh ada. Tinggal di mana dia? Tinggal di bawah. Oh iya tinggal di bawah. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini Bapak Obaja. Tuhan ada suruh. Tuhan ada apa? Tuhan ada suruh. Tuhan ada panggil. Tuhan bilang, Obaja, mari ke sini. Obaja bilang, buat apa Tuhan? Tuhan bilang, ada kok Tuhan mau suruh. Siapa yang pernah mama, papa, oma, opa, enci, panggil kong suruh? Ada? Yang dapat suruh? Suruh pi babeli, suruh pergi makan, suruh pergi tidur siang, suruh bermain. Nah, kita tahu ada orang. Ada? Oh ada. Suka enggak kalau disuruh? Oh suka. Nyandak bersungut-sungut? Nyandak marah-marah? Given kalau mama suruh nyandak marah-marah? Oh nyandak. Dapat doi kalau mama suruh? Bagus kalau begitu. Nah, Tuhan ada panggil itu Om. Obaja, sini. Obaja ini dengar-dengaran. Dia bilang, ya Tuhan, sini. Tuhan Yesus mau suruh. Ini Tuhan Yesus ada. Mau bikin apa so Tuhan? Paling kan anak-anak kalau baru panggil, Kevin sini. Atau Auren sini. Mau bikin apa Kwa? Pasti kan mau tanya, karena mama belum tahu. Obaja pun seperti itu, ditanya, mari Tuhan mau suruh. Tuhan mau bikin apa kita Tuhan mau suruh? Tuhan bilang, kita mau suruh pangana mau pergi di suatu daerah. Aduh, mau pergi di suatu daerah, mau bikin apa Tuhan? Tuhan bilang, dengar nih, sama dengan mama bilang, Given dengar kok, mama mau suruh. Vicky bilang, Pak, kakak, ambil itu ini. Given mau suruh atau nyanda? Mau dengar atau nyanda?
Ada. Bagus sekali. Anak-anak yang lain pasti dengar toh. Sini kok mama mau suruh. Dengar baik-baik itu mama mau suruh. Ini Tuhan bilang Pak Obaja. Dengar itu Tuhan mau suruh. Aku akan menyuruh engkau pergi ke Edom. Pergi ke mana? Mau bikin apa Tuhan? Pastikan mau tanya. Mau bikin apa so? Nah, anak pergi di sana kong lia. Itu bangsa itu dorang soalnya ndak taat Pak Tuhan. Soalnya ndak apa? Soalnya ndak taat. Soalnya ndak dengar-dengaran. Kalau anak-anak sekolah minggu pasti dengar-dengaran. Encik bilang, mandi Jo mau sekolah minggu. Aduh cepat-cepat dorang mandi. Kan Encik ya? Betul toh? Mandi-mandi. Aduh senang sekali. Encik-encik senang anak-anak dengar-dengaran. Mari. Ngana pergi di Edom. Dorang sengaja dengar-dengar Pak kita. Tuhan bilang sedih sekali itu Tuhan. Tuhan bilang dorang itu so pamalawang. So nyanda mengasihi. So nyanda baku sayang. Kurang dah baku-baku marah. Dorang kurang dah marah-marah kasihan. Itu bangsa Israel. Nah adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata ini bangsa Edom dan bangsa Israel adalah saudara. Bangsa Edom dan bangsa Israel saudara. Karena dorang sama seperti dorang pe tua-tua yaitu Esau dan Yakub. Sama dengan siapa? Esau dan Yakub. Esau itu ada berbagi tanah. Sama nanti kalau Given sebesar mama bilang, Given ini rumah ini for Given. Rumah di Peruk for kakak Gilbert. Nah jadi encik semua bilang lagi, Aurel rumah di Madidir Ure. Kalau itu kakak perumah di Sangir. Nah, begitu seberbagai. Esau punya itu Edom. Yakub pegang itu bangsa Israel. Nah adik-adik, dorang dua ternyata saudara. Saudara baku marah atau nyanda? Saudara baku pukul atau nyanda? Saudara baku cikoro atau nyanda? Saudara baku susere atau nyanda? Nyanda. Ternyata anak-anak tahu saudara itu mesti baku sayang. Anak-anak bilang, encik dorang baku cinta. Nah, baku sayang. Tuhan ajar orang baku sayang. Kang. Nah, ini bangsa Edom ini dari Esau. Ini bangsa Israel, Yakub. Dorang kotek ternyata ini bangsa Edom ini jaga tindas, jaga marah ini bangsa Israel. Tuhan ndak kasih. Tuhan bilang nih boleh. Karena saudara harus baku sayang. Tuhan mau suruh kasih ganjaran untuk bangsa Edom. Tentu kalau anak-anak yang nakal, mama mau marah. Mama marah karena mama senang. Sama dengan Tuhan. Tuhan marah Pak bangsa Edom. Karena Tuhan nih mau itu bangsa Edom. Mau marah-marah itu bangsa Israel. Mau tindas-tindas itu bangsa Israel. Mau bakalai, mau baku perang dengan bangsa Israel. Tuhan tidak suruh. Tuhan bilang, hei dorang saudara. Nah adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mau anak-anak tidak saling membuli di sekolah. Nyandak baku susere. Ngana orang susah. Ngoni kuat cuma tinggal di sana. Atau ngana le bodok nih tahu baca. Ada yang begitu? Ada anak sekolah minggu. Dia ingus. Nyandak bagus toh. Nimbole anak-anak baku susere. Baku-baku marah, baku bilang ini itu, Tuhan yang ndak kasih, apalagi anak sekolah minggu. Nah sekarang kadang kalau teman satu ada pegang HP, kalau Given ada pegang HP, atau Aurel ada pegang HP, kong mbak Oni kong datang teman satu, jangan lihat, beli Joko itu HP, tapi mama punya ini, bagus katanya enggak?
Oh nyanda bagus. Kasihan, nih bagusin. Ada cerita Alkitab di dalam HP ini. Ada terang boleh bauni di HP ini. Ada cerita Alkitab yang bagus-bagus. Nih boleh bagus. Judul, kau bilang, sana jongana. Si itu kok beli HP. Ya enggak bagus toh. Atau kalau yang sebesar-besar seperti Fabio dengan siapa sana? Keren, cinta, kasih. Kau sebesar. Kau dan manggil, hey, titin pe anak. Aduh, so bukan panggil, hey Fabio, so panggil ke tu mama penama atau tu papa penama. Atau so baku-baku gara, hey, so pakai panggil tu papa penama. Rupa, hey Matias pe anak. Atau so panggil, hey Lewi pe anak. Saya baku-baku tanya, bagus nak tuh anak sekolah minggu di sekolah, kong baku-baku panggil tuh orang tua penama. Bagus? Ya nak sedap. Encik saja kong orang panggil, hey Maya pe anak. Oh Tuhan, aduh dia ada nama. Kang, Pegaga ada nama Fabio, ada nama Kasih. Mulai sekarang, mulai hari ini di sekolah, kalau ada teman-teman yang panggil-panggil itu orang tua penama di sekolah bilang, hei jangan, ada pergi sekolah minggu tuh ada dengar, jangan torang saling membuli atau saling basu sere atau saling baku hina, baku bilang ngana hitam, ngana bisae, ngana bodok. Tuhan yang ndak ajar. Seperti bangsa Edom dan bangsa Israel itu orang dua mau bakal. Tapi Tuhan bilang tidak boleh. Makanya Tuhan menurunkan Bapak Obaja atau Nabi Obaja. Ngana pergi di bangsa Edom. Ngana lihat itu Edom. Dorang semulainya ndak dengar. Dorang pe saudara sendiri. Dorang sama baking musuh. Seharusnya basudara, teman harus baku sayang, mengasihi, mencintai. Bahkan tidak saling baku ejek. Baku-baku tunjuk, ngana begini ngan nyanda bagus. Karena mulai dari hari ini, Encik Sari, Encik Maya, Encik semua yang ada di kolom-kolom akan mengajarkan kepada anak-anak bahwa itu baku susere, baku bully bilang ngana ini ngana itu, baku panggil itu orang tua penama di sekolah itu tidak bagus, tidak apa? Tidak bagus, nyanda sedap mau dengar. Torang pe mama di rumah, torang pe papa di rumah ada kerja, ada mencari fortora. Torang mama so kasih nama bagus-bagus, panggil jo Given. Itu tuh pe nama, bukan mau panggil Sari, hei Sari pe anak. Atau bukan mau panggil, hei Titin pe anak, hei Maya pe anak. Musa pe anak. Nah, mau panggil-panggil begitu, nyana bagus. Itu nama orang tua. Ada kok di sekolah apa nyanda? Ada? Encik mau tanya Pak Fabio dengan Kasih. Ada di sekolah aku panggil-panggil mama penama? Ada? Ada? Oh ada. Nah hari ini orang belajar. Tuhan ada kasih bilang toh. Dan firman Tuhan mengajarkan bahwa torang tidak harus saling mengasihi. Karena torang adalah keturunan dari Esau dan Yakub. Maka torang kalau bersaudara harus saling mengasihi. Jangan saling mengejek, membuli, menghina, dan lain-lain. Boleh dimengerti? Boleh. Sampai sekian jauh firman Tuhan. Dan Encik katakan amin.